Hai, Shalom. Selamat pagi. Sungguh senang kita bisa sekali lagi kita datang di hadirat Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan. Karena itu mari sekali lagi kita bawa hati kita kepada Tuhan. Datanglah dengan kerinduanmu. Sebab Tuhan ingin melawat kita, menjamah kita, memberikan kekuatan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Amin. Untuk itu seperti rusa yang rindu akan sungai Tuhan. Demikianlah jiwa kita pagi hari ini. Amin. Mari kita akan nyanyikan satu pujian ini. Katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi, seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan dengan kerinduanmu, seperti rusa yang rindu akan sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, amin. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali katakan, engkau kekuatanku, engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus,
Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dan kita akan sembah Tuhan, katakan Kau segalanya bagiku. Mari kita angkat suara kita menyembah Tuhan. Oh, kami datang padamu, bawa pujian penyembahan kami kepadamu. Hati kami haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Oh, kiranya matakan darah-Mu. Haleluya, Engkau pujianku, kekuatanku, menara yang takkan pernah goyah untuk selama-lamanya. Aku percaya padamu, percaya perbuatan tangan-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya padamu, Engkau sumber kekuatan kami. Oh, 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 oh. Kiranya matakan darah-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Oh, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kau Allah yang besar di hidup kami ya Tuhan. Mari katakan Engkau kekuatanku. Haleluya. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi, Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, ku rindu menyembahmu, ku rindu menyembahmu. Oh, oh, ku rindu menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu untuk terus menyembah-Mu, meninggikan Engkau Allah yang dahsyat di hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena itu kami mau berkata pagi hari ini, Tuhan Engkau sumber kekuatan hidup kami. Yesus, Kau begitu berharga buat kami, melebihi segalanya. Tidak ada yang lain seperti-Mu ya Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini kami datang dengan hati yang terus mengasihi Engkau. Lebih dari segalanya, Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Sehingga iblis tidak punya kesempatan sedikit pun untuk menipu, untuk menarik kami dari rencana-Mu.
Tapi ini yang terjadi. Kami adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar perenungan firman-Mu berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin, amin, amin. Wow. Saya percaya hadirat Tuhan ada di sini. Dia menguatkan hati kita, menjamah hidup kita. Amin. Dimanapun Anda berada, ketika kita datang dengan sebuah kehausan, kelaparan akan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelumnya, kalau saudara hari-hari ini dalam pergumulan, ya, masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Saya percaya nanti di ujung akhir dari acara ini saya akan berdoa buat saudara, dan saya percaya Tuhan pasti mengadakan mujizat karena Tuhan masih mendengar doa kita. Amin. Oke, mari kita akan baca Alkitab kita di Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-34. Oke. Mazmur 28 ayat Mazmur 8 ayat 28 sampai 34. Saya akan bacakan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawasan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Nah saudara, ini adalah sebuah kisah di mana ketika Yesus ketemu dengan orang-orang di daerah Gadara. Ya, dikatakan ada 2 orang. 2 orang yang kerasukan setan. Mereka datang dan dikatakan ini sangat berbahaya. Dan kalau ada lihat dari semuanya ini, bagaimana Yesus melepaskan mereka dari ikatan roh-roh jahat itu. Nah saudara, di sini kita bisa melihat satu perenungan bahwa iblis itu telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan kuasanya oleh karena darah Kristus yang dicurahkan bagimu dan bagiku. Dan saya percaya iblis tidak punya tempat bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena hidup kita ini telah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Dan saya percaya darah Kristus yang memberikan kemenangan bagimu dan bagiku. Itu yang membuat kita tahu bahwa kita tidak akan pernah terus diikat oleh roh-roh jahat. Karena itu biar pagi hari ini kita akan mendengarkan perenungan yang saya beri judul Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Saudara, kuasa kegelapan ini mencoba untuk menguasai kita dengan berbagai hal. Ya, dengan ikatan-ikatan dosa, kepahitan, kemarahan, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita ini semakin tidak bisa mengenal kehendak Tuhan. Nah untuk itu mari kita belajar satu kebenaran ini. Bahwa Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tuhan melepaskan kita dari semua kuasa kegelapan. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah ini saudara. Ya, kita harus tahu pekerjaan setan buat hidup kita. Coba ayat 28. Dikatakan begini. Ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan diikat. Dari sini kita bisa melihat bahwa
pekerjaan setan dalam hidup kita. Bahwa iblis itu terus ingin mengikat hidup saudara dan saya dengan banyak hal. Iblis mencoba untuk menipu kita. Menipu situasi, lewat keadaan. Hendak mengikat hidup kita. Karena itu saudara, ini adalah pekerjaan iblis. Karena itu kita harus tahu. Bahwa pekerjaan iblis dalam hidup kita adalah ingin mengikat hidup kita. Supaya apa? Supaya Anda dan saya itu kehilangan rencana Allah. Tuhan itu sudah, saya sering kali bilang, Tuhan itu menciptakan Anda dan saya, Tuhan itu bukan sekedar iseng. Tapi ada tujuan yang mulia. Nah, iblis tidak suka melihat Anda dan saya hidup di dalam rencana Tuhan. Makanya dia mencoba untuk menyelewengkan kita. Supaya setiap kita ini kehilangan yang namanya rencana Tuhan. Supaya kita kehilangan apa yang namanya kehendak Tuhan buat hidup kita. Dan akhirnya seluruh keinginan yang seharusnya melakukan kehendak Tuhan diganti dengan melakukan kehendak setan. Dan itu sebagai tujuan daripada iblis. Dia mau mengikat kita. Lewat apa? Lewat kecanduan. Lewat yang namanya kecanduan. Kecanduan itu banyak sekali, saudara. Ya, dosa, ikatan dosa. Ada orang-orang yang waktu yang lalu sempat ketemu dengan saya. Bagaimana orang-orang ini sampai mengalami sebuah frustrasi. Karena apa? Jatuh di dosa yang sama terus. Dosa itu mengikat. Lalu membuat dia kehilangan damai sejahtera. Membuat dia kehilangan sukacita di dalam hidupnya. Yang dia pikirkan akhirnya dia terus jatuh di dosa yang sama. Dan dia melayani keinginan setan daripada kehendak Tuhan. Apalagi orang-orang yang hari ini di dalam perasaannya diikat dengan apa yang namanya kepahitan. Susah sekali melepaskan pengampunan. Itu adalah pekerjaan setan di hidup kita. Yang membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena apa? Mata rohani kita tertutup. Tertutup dengan apa? Yang namanya amarah. Yang namanya kebencian. Nah, pekerjaan setan ini terus mengikat hidup kita. Dan anehnya kita mengizinkan itu. Sehingga kehidupan kita ini semakin hari semakin jauh daripada rencana Tuhan. Yang kita turuti hari ini adalah kehendak setan. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Ya, terus akhirnya pekerjaan setan dalam kehidupan kita apalagi membuat kita, akibatnya apa? Membuat kita ini merasa terdakwa, terintimidasi. Nah, itu yang membuat kita itu merasa nggak layak. Sehingga kita menjadi orang yang ketika berdoa terus kita itu merasa dihukum. Merasa kita ini Tuhan tuh menjauhi hidup kita. Tuhan tuh nggak senang sama kita. Kita merasa bahwa kita itu nggak layak di hadapan Tuhan. Nah, ini berbahaya. Ini yang membuat kita ini menjadi orang yang gampang terdakwa. Gampang terintimidasi. Saudara, ini waktunya bagi kita untuk mengerti satu hal ini. Bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Juru Selamat. Dia sumber dari segalanya di hidup kita. Dia yang melepaskan hidup kita. Dia yang menguatkan hidup kita. Dia yang mengubahkan hidup kita. Jangan izinkan satupun rancangan Allah gugur dalam hidup kita. Dengan cara ini Anda biarkan iblis mengikatmu. Nah, pagi ini saya percaya kuasa Tuhan sedang mengalir di kehidupan kita. Dan Tuhan tuh mau untuk melepaskan kita dari segala bentuk ikatan. Ikatan kebiasaan buruk, dosa. Ataupun perasaan-perasaan yang penuh dengan kemarahan, kebencian. Dan lain sebagainya. Tuhan mau mengubahkan kita menjadi satu pribadi yang baru. Sehingga Anda dan saya adalah orang yang mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani. Karena kita adalah orang yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Jadi pengertian pertama bahwa iblis itu mau mengikat kita. Lalu yang kedua apa? Coba 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya. Apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Wow, saudara, ketika iblis itu yang merasuki orang ini melihat Yesus, tiba-tiba ada sebuah kegentaran. Kegentaran yang luar biasa dari pihak setan. Makanya dia mendatangi Yesus dan berkata, apa urusanmu hai anak Allah? Iblis tahu Yesus penuh dengan kuasa. Yesus adalah anak Allah. Iblis tahu itu. Makanya iblis datang dengan sikap yang ketakutan. Apa urusanmu?
Dia, apakah kamu ingin menyiksa kami sebelum waktu? Iblis itu ketakutan. Dengan kata lain yang kedua pengertiannya apa? Iblis itu tunduk kepada otoritas Tuhan. Wow. Saudara, ini hal yang penting untuk kita mengerti. Bahwa iblis itu tunduk pada otoritas Tuhan. Dan Tuhan itu telah menjadi kehidupan yang telah menguasai hidup kita. Sehingga seharusnya kalau Anda adalah orang-orang yang percaya, Anda adalah orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, maka kuasa kegelapan pun harus tunduk kepada Anda. Makanya itu kata Alkitab mengingatkan kita, jangan terikat dengan dongeng-dongeng. Cerita-cerita yang melemahkan iman kita. Yang seolah-olah cerita-cerita yang membesarkan kuasa setan. Padahal setan telah dikalahkan. Setan itu telah berada. Ya, karena Kristus telah, kata Alkitab, karena Kristus telah diberikan kepada jemaat. Ya, maka otomatis setan yang telah ditundukkan di bawah kaki Kristus. Maka otomatis setan pun juga berada di kaki gereja Tuhan yang penuh dengan kuasa. Anda bisa bayangkan dalam dirimu itu ada otoritas. Iblis itu gak punya hak apapun dalam hidup Anda. Amin. Ketika saya tahu ketika saya suatu saat divonis gak bisa punya anak, Anda tahu ya kisahnya. Ketika saya divonis tidak bisa punya anak, saya cuma mengerti satu hal ini. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang itu Tuhan yang ingin kehendaki saya tidak punya anak, gak apa-apa. Ya kalau Tuhan yang berkehendak. Tapi kalau iblis yang mencuri berkatku, aku tidak mau. Karena itu hari ini saya berkata dengan otoritas Tuhan. Di dalam nama Yesus saya tolak semua. Iblis, aku tidak mau tunduk kepada rancangan setan. Ya, karena dalam hidupku ini mengalir rancangan Tuhan. Itu yang mulia. Nah saudara, ini yang harus kita sadari dalam pengertian kita. Anda dan saya adalah orang-orang yang telah bersama dengan Kristus. Maka urapan kuasa sebagai anak-anak Allah itu mengalir dalam diri kita. Sehingga iblis tidak punya hak apapun atas kehidupanmu. Karena itu ketika Anda iblis mencoba untuk mengintimidasi hidupmu, Anda harus mengerti rahasia ini. Iblis yang mencoba untuk mencobai Yesus dengan semua tipu dayanya. Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Artinya Yesus memakai otoritas ilahinya. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mengalahkan semuanya. Ya. Karena itu saudara, setiap kita harus mengerti. Firman Allah ini menjadi dasar kekuatan hidupmu dan hidupku. Ketika kita mulai mengerti tentang otoritas ini, pakailah otoritas itu. Sehingga setiap kata, setiap firman Tuhan yang dinyatakan buat hidup kita, yang diucapkan itu berkuasa. Melumpuhkan tipu daya iblis. Jangan mau Anda diintimidasi. Jangan mau Anda ditipu. Jangan mau Anda dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mari kita menjadi orang yang mengalami sebuah kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Bangkitkanlah dirimu untuk melihat itu dan datanglah kepada Tuhan dengan hati kita. Saya percaya hidupmu dan hidupku ini telah menjadi milik Tuhan. Dan iblis tidak punya hak apapun atas kehidupan Anda. Karena itu jangan mulai mencoba meletakkan dongeng-dongeng, kutuk dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang terus terintimidasi yang namanya kutuk. Ya, dulu memang mungkin nenek moyangnya pernah buat kesalahan, kejahatan, ya, pernah perjanjian dengan kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Tapi di dalam diri kita ini, ya, ketika kita percaya, maka saya percaya, ketika kita percaya di dalam Yesus, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, telah berubah status dari anak-anak gelap kepada anak-anak terang, maka detik itu iblis sudah gak punya hak atas hidup Anda. Kuasa pemulihan, kuasa kebangkitan daripada Tuhan itu ada pada kita. Amin. Jangan mau ditipu. Ayo jangan mau tinggal dalam rancangan kegelapan. Kita adalah orang-orang yang telah diubahkan. Kita adalah orang-orang yang berjalan dalam kekuatan Tuhan. Karena itu setiap kita memiliki janji Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Amin. Janji Tuhan itu akan digenapi. Dan kehidupan kita akan berada di dalam terang. Terang itu terus menerangi hidup kita. Sehingga seluruh sisi kegelapan itu mulai menyingkir. Pelan, satu demi satu mulai menyingkir. Ya, ada orang berkata, "Ini Pak, saya sudah gak bisa baik." Siapa bilang? Anda bisa baik. Ya, jangan tunggu nanti baik dulu baru ke gereja. No. Justru ketika Anda dalam posisi yang merasa Anda jahat ini, pergilah ke gereja.
Beribadahlah kepada Tuhan, bacalah Alkitabmu. Jangan tunggu baik dulu. Saudara tidak akan pernah baik, percaya dengan saya. Justru karena Anda menerangi hatimu dengan firman Allah. Menerangi hatimu dengan semua persekutuan intimu dengan Tuhan. Maka hidupmu diteranginya. Sehingga ketika terang datang, maka yang namanya gelap itu akan pergi. Amin. Kenapa? Iblis telah tunduk di dalam kuasa Tuhan. Iblis telah ditundukkan dalam otoritas daripada Tuhan. Otoritas Tuhan telah diberikan kepada saudara dan saya. Oh, betapa hidup kita ini mulia. Anda dan saya adalah orang-orang yang telah mengalami sebuah pemulihan. Saya menyadari saya adalah anak-anak Allah. Hidup saya ini berharga. Iblis tidak boleh punya tempat di hidupku. Amin, saudara. Amin. Amin. Oke, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, jelas saya bilang begini. Kemerdekaan menjadi bagian kita orang percaya. Kemerdekaan itu menjadi bagian kita, orang percaya. Orang merdeka itu, orang merdeka dalam Kristus adalah kita hidup dalam rencana Allah tanpa intimidasi dari kuasa kegelapan. Wow. Ya, kita ini adalah orang yang hidup dalam rencana Allah tanpa sebuah intimidasi dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak akan pernah menjangkau hidup kita lagi. Kadang-kadang intimidasi itu ada dua sifat. Intimidasi itu kadang-kadang kalau Anda dengar sesuatu, oh kamu akan mengalami ini karena kutuk nenek moyang lah dan lain sebagainya. Saudara, apa yang Anda dengar, semua intimidasi dari kuasa kegelapan itu belum tentu terjadi dalam hidupmu. Percayalah, Yesus bersama denganmu. Amin. Semua kutuk, semua hal tidak pernah berlaku lagi dalam hidup kita. Karena apa? Kristus nyata. Anda adalah orang yang telah dipindahkan Tuhan daripada gelap ya kepada terang yang ajaib, sehingga iblis tidak punya hak untuk mengintimidasi kehidupan kita. Allah di pihak kita. Amin. Itu artinya merdeka. Merdeka yang kedua artinya apa? Kita itu tiba-tiba menemukan potensi hidup kita. Itu merdeka. Kalau ada orang yang terikat dengan kelemahannya terus, dia kayak sesak dengan keadaannya sendiri, lalu yang dipikirkan, aku ini kok gak bisa apa-apa. Aku ini kok tidak punya potensi seperti ini. Karena apa? Yang dilihat persoalan terus. Saya itu menemukan orang-orang yang ketika mereka berjumpa dengan Tuhan dan mereka mengerti rahasia bahwa hidupnya telah ditebus oleh darah Kristus dan Kristus nyata dalam hidupnya. Detik dia menemukan itu, pengertian itu, maka orang ini bisa melihat potensi hidupnya itu. Karena apa? Dia tidak lagi terus tinggal dalam kelemahannya. Aku ini jelek, aku ini gak bisa apa-apa. Aku ini orang bodoh, aku ini kurang pinter. Oh Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Itu terus yang kita pikirkan. No. Stop, berhenti. Jadilah orang yang merdeka. Yesus mengasihimu. Anda itu adalah, kalau saya ngomong soal produk, Anda itu adalah limited edition gitu loh. Limited edition. Setelah Anda itu tidak ada lagi, Anda itu begitu spesial, Anda itu begitu istimewa. Setelah Anda sudah tidak ada lagi seperti Anda. Karena itu jangan terus tinggal dalam kelemahanmu. Lihatlah sebuah potensi. Bahkan maaf, orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang secara fisik tidak sempurna saja, cacat saja. Begitu dia mengenal Tuhan, begitu dia berjumpa dengan Tuhan, begitu dia bertemu dengan Tuhan, hidupnya mengalami sebuah perubahan yang besar. Hidupnya mengalami sebuah terobosan yang baru. Hidupnya berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya sungguh-sungguh mengalami pemulihan. Dan dia bisa menemukan potensi hidupnya. Justru yang di luar dugaan. Halo, amin. Makanya ketika Anda menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus, maka Anda adalah orang yang mudah untuk melihat potensi hidupmu. Lalu berikutnya apa? Kemerdekaan itu mengalami kehidupan yang penuh dengan apa? Mujizat. Katakan amin. Oh, hidup kita ini penuh dengan mujizat. Kalau saya boleh hitung mujizat ya di sekitar hidup saya begitu kagum dengan Tuhan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan buat hidup saya bukan sekedar kemerdekaan biasa, tapi di situ saya boleh melihat kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Kebaikan Tuhan yang dirasakan, kebaikan Tuhan yang sempurna di hidup ini. Wow, sehingga dari situ kita akan selalu mengucap syukur. Kita menjadi orang yang tidak terjebak pada situasi. Lalu kita marah terus dengan keadaan kita. Kecewa dengan keadaan kita. No, bukan itu. Tapi Anda akan bersyukur. Thank you Tuhan. Aku telah menjadi orang yang dimerdekakan hari ini. Oleh karena Kristus.
Sehingga iblis tidak lagi mengikat hidupku. Iblis tidak lagi menyusahkan hidupku. Saya tidak bahas soal pergi ke babi, nanti aja kalau pas ada waktu nanti saya akan jelaskan. Tapi saya mau tekankan ini, bahwa iblis sudah tidak punya hak lagi atas hidup Anda. Karena Anda adalah orang yang telah dimerdekakan. Amin. Karena biar pagi ini, kalau ada beberapa orang yang masih terintimidasi, ayo datang. Tanggalkan semua perasaan-perasaan yang salah. Pak Yudi, apakah Tuhan pasti mengampuni saya? Ya, jawabannya. Tuhan pasti mengampunimu. Alkitab berkata begini, kalau kita ini mau mengaku dosa, Dia itu adalah Allah yang adil dan setia. Dia akan mengampuni, menyucikan kita kembali. Oh, sebesar itukah? Ya, saudara. Bahkan kasih Tuhan buat hidup kita itu, waktu Tuhan mau menyelamatkan hidup kita itu sampai kepada mana? Sampai kepada nafas terakhir di hidup kita. Wah, betapa Tuhan itu luar biasa. Contoh itu kayak penjahat di sebelah Yesus. Ya dengan bahasa saya, dia bilang kepada Yesus, jangan lupakan aku. Orang ini adalah orang yang dihukum salib. Hukuman salib adalah hukuman mati. Jadi orang yang naik ke kayu salib itu pasti mati. Dan orang ini tidak punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Hidupnya selama ini jahat, dia tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Tapi Yesus berkata, hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini Yesus langsung bilang, hari ini kamu diselamatkan. Di detik nafas terakhir bahkan. Ketika orang percaya kepada Kristus, orang itu diselamatkan. Wow, betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Apa yang membuat kita itu merasa tidak layak? Intimidasi dari si jahat. Apa yang membuat kita merasa Tuhan tidak tolong kita? Karena kita mulai mengizinkan iblis itu berkata-kata di pikiran perasaan kita. Akhirnya perasaan pikiran kita mendominasi hidup kita. Melebihi daripada sebuah pengertian tentang kasih karunia Tuhan yang diberikan. Kasih karunia Tuhan diberikan bukan berarti kita mau mempermainkannya. Tidak. Justru Anda tahu kasih karunia, maka Anda semakin menghargai Tuhan. Anda semakin takut akan Tuhan. Karena apa? Dari situlah kehidupan Anda akan menemukan sebuah pemulihan daripada Tuhan. Karena biar pagi hari ini, ayo. Mari kita datang dengan pengertian ini. Bahwa aku telah menjadi milik Kristus. Aku telah menjadi milik Tuhan. Ya, iblis berusaha untuk mengikat hidupku. Iblis berusaha untuk menjatuhkan aku. Tapi satu hal, Yesus telah hidup dalam hidupku. Dan Yesus telah memulihkan aku, mengubah hidupku. Iblis telah tunduk di bawah otoritas Tuhan. Maka iblis tidak akan pernah mampu bisa selama aku mau hidup benar, selama aku menjaga hidupku dengan baik dengan Tuhan. Iblis pun tidak bisa menyentuhkan tangannya kepada Anda semua. Amin. Karena Anda adalah orang-orang yang merdeka. Kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara adalah orang-orang yang terikat dengan dosa tertentu, saya mau berdoa buat Anda pagi ini. Saya minta supaya pagi ini, Anda semua dilepaskan dari ikatan-ikatan dosamu. Dari kuasa kegelapan. Bahkan ada beberapa orang yang mendengar terus, ada beberapa orang yang suka mendengar suara-suara yang aneh, suara-suara yang ingin membuat Anda bunuh diri lah, yang terus mengintimidasi hidupmu. Ada orang-orang yang mendengar suara-suara aneh itu. Pagi ini Tuhan akan bebaskan Anda. Hari ini Anda akan melihat kepada Tuhan. Anda hanya memandang kepada Tuhan dan hidupmu mengalami sebuah perubahan oleh karena Kristus yang mengasihimu. Jangan seorang pun merasa sendirian pagi ini. Tuhan bersamamu. Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Tuhan ingin memberkatimu di dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Karena itu saya katakan bahwa Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Iblis memang berusaha untuk mengikat hidupku dengan banyak hal. Tapi saya percaya Tuhan yang sanggup meluputkan Anda. Amin. Karena itu mari kita bawa hati kita kepada Tuhan dengan satu pengertian nih, Tuhan. Aku tahu hidupku ini berharga. Justru karena Anda tahu hidupmu berharga, maka Anda adalah orang yang sangat menghargai yang namanya kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Amin. Nah untuk itu mari kita akan datang kepada Tuhan. Bawa hidup Anda kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan ini. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Yesus, oh, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Pagi hari ini saya mau berdoa untuk semua orang yang merasa hidupmu ini terikat dengan dosa-dosa tertentu. Itu yang membuat hidupmu merasa gak layak di hadapan Tuhan. Itu yang membuat Anda merasa beban begitu berat karena ada sebuah perasaan terintimidasi, perasaan bersalah, perasaan tidak layak di hadapan Tuhan yang terus menguasai hidupmu. Ada lagi orang-orang yang terikat dengan dosa tertentu dan Anda terus jatuh di area itu. Sampai dalam satu titik tertentu Anda merasa bahwa aduh, aku ini memang ditakdirkan masuk neraka. Oh no. Tuhan tidak pernah menakdirkan Anda masuk neraka. Tuhan ingin menyelamatkan hidupmu. Mumpung ini kita masih ada dalam sebuah kesempatan untuk kita ini mengalami sebuah pemulihan daripada Allah. Tuhan tidak pernah menolakmu asal engkau adalah orang yang mau mengaku dosa saja. Detik ketika Anda mengaku dosa, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkatimu. Tuhan memulihkan keadaanmu. Dia menerimamu apa adanya. Amin. Dan dia akan mengubah kehidupanmu. Saya adalah orang yang tinggal dalam kegelapan. Saya merasa bahwa hidup saya sudah tidak berarti. Saya merasa bahwa hidup saya tinggal dalam kegelapan. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, hidup saya diubahkan. Hidup saya mengalami sebuah jalan keluar. Dan saya tahu saya adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Detik itu saya mengalami sebuah perubahan. Dan saya tahu hari ini kita semua bisa berada di dalam rencana Allah. Oleh karena kita tahu Allah mengasihi kita. Dan iblis sudah tidak punya hak atas hidupmu lagi. Amin. Kalau Anda adalah orangnya hari ini yang mengalami intimidasi, saya mau berdoa buat Anda. Coba angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa sekarang. Aku berdoa sekarang. Di dalam nama Yesus, segala bentuk ikatan dosa, segala bentuk intimidasi, segala bentuk hal yang melemahkan iman kita, mendengar suara-suara intimidasi yang membuat kami takut, membuat kami lemah, bahkan godaan-godaan yang terus menyeret kami masuk di dosa yang sama terus, ya kesalahan yang sama terus terikat, nggak pernah lepas dari itu. Aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus, oh lepaskan tanganmu iblis dari orang-orang ini. Aku berkata sekarang dalam nama Yesus, kelepasan terjadi. Lepaskan setiap orang-orang yang kau belenggu hari ini. Supaya mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Sekarang aku berkata di dalam nama Yesus, terima pembebasanmu. Terima sekarang kelepasan. Di dalam nama Yesus, hidup mulai dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada orang-orang yang terikat dengan roh perjinahan. Ya, terus kau tinggal di situ. Kecenderungan pikiran, kecenderungan hatimu terus arah ke sana. Aku berdoa sekarang. Kekudusan Allah mengalir. Dia disucikan segala pikiranmu, kecenderungan hatimu. Segala trauma-trauma masa lalu yang mengikat hidupmu. Lewat percabulan dan lain sebagainya. Dan hari sampai hari terus terikat. Aku berdoa sekarang. Roh najis keluar dari orang-orang ini. Dalam nama Yesus tinggalkan orang-orang ini. Dalam nama Yesus lepaskan tanganmu dari orang ini. Sehingga orang-orang ini mengalami pemulihan daripada Allah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ku percaya ya Tuhan hari ini kekudusan-Mu mengalir atas setiap rumah-rumah yang ada, setiap orang-orang yang ada. Kekudusan-Mu, kesucian-Mu mengalir sekarang. Aku berkata sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, terima kebebasan-Mu pagi ini. Haleluya. Mari semua angkat tangan ya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Cepat masukkan permohonan doa. Katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Sekalipun saya tidak bisa langsung menjamah atau menumpangkan tangan, tapi saya akan menumpangkan tangan di tablet ini. Ya, secara simbolis dengan iman kita percaya bahwa orang-orang yang mengalami persoalan akan mengalami jamaan Tuhan. Oke, saya mau berdoa untuk semua permohonan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang telah mengalami persoalan hari-hari ini, baik sakit penyakit, ya keuangan, rumah tangga, pekerjaan, orang-orang yang merintis pekerjaan baru, orang-orang yang kehilangan pekerjaan juga. Aku berdoa sekarang, Tuhan Kau memulihkan, Kau yang menjamah, Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Berkat-Mu dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit apapun aku usir keluar dari tubuh ini. Ya, bagian paru-paru, jantung, tulang, bagian hidung, di pernafasan, telinga, mata, usus, mata, kaki. Di dalam nama Yesus aku berdoa sekarang disembuhkan sakit ini. Dalam nama Yesus, ya, setiap orang mengalami pemulihan daripada Allah. Berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Biar mereka boleh menemukan pekerjaan yang baru. Orang-orang yang hari ini mengalami kerugian. Tuhan pulihkan keuangan yang merosot. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Orang yang terikat dengan hutang juga Tuhan. Engkau yang melunaskan semua hutang dengan mujizat, keajaiban Tuhan melanda orang-orang ini. Di dalam nama Yesus, komunikasi suami istri yang mulai buruk Tuhan pulihkan sehingga tidak ada perceraian dalam rumah tangga. Sehingga mereka menjadi rumah tangga yang dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang mengalami persoalan apapun, Tuhan Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Terima sekarang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami. Kami percaya Engkau yang bekerja sekarang ini. Hujan mujizat sedang terjadi di tiap-tiap orang. Sehingga pagi ini kami boleh menemukan Tuhan. Kami adalah orang yang telah dilepaskan dari segala bentuk ikatan dosa apapun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari semua angkat tangannya. Mari angkat tanganmu saudara. Saya berdoa buat saudara pagi hari. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Yang membawa pada kemenangan oleh karena Yesus yang mengasihimu. Dia terus bersamamu dengan setia. Sehingga iblis pun tidak punya hak lagi atas kehidupan saudara. Karena engkau telah dibebaskan, dilepaskan. Mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Dan hidup Anda terus mengalami pertumbuhan secara rohani. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Amin.